kita belajar mengenai klasifikasi jenis batuan. Pak Mati nggak mau mengulang lagi tahun lalu kakak kalian itu banyak yang nggak ingat nama-nama jenis batuan. Untuk itu ke depan kita menggunakan pembelajaran ini untuk membuat salah satu alat peraga disebut alat peraga sampel batuan. Ya. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mas siapa? Mas silakan dipimpin. Pelajaran mulai bacaan doa doa mulai. Terima kasih Mas Malik untuk salam dan bertanya. Berikutnya, apakah kalian sudah siap untuk pelajaran hari ini? Ya. Ada yang merasa nggak enak badan atau ini kemarin hujanan? Oh Mas Rami, kok bisa ya hujanan ya? Kemudian yang jelas hari ini kita nanti ada dua pembelajaran. Yang pertama kita membuat praktek ya, intinya presentasi atau membuat kelompok di dalam kelas, dan yang satunya nanti kita observasi dua mencari batu batuan. Oke, kemudian Bapak akan memberikan ini ya. Hari ini kita mau ngapain aja sih? Dan ada tujuan pembelajarannya hari ini. Bapak menyebutkan ini ya. Yang pertama, sambil dulu ya. Siswa mampu menganalisa tentang berjalan ruangan di permukaan bumi yang berkaitan dengan litosfer dan mampu mengklasifikasikan jenis batuan dengan media sampel batuan yang diperbantukan teknologi berbasis alam. Poin media spasialnya dan merupakan karakter yang sesuai dengan profil Pancasila. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan rasa cinta terhadap kekayaan alam bangsa Indonesia, khususnya di bidang pertanian. Sebelum itu, kok ada yang nggak lengkap ya? Kemungkinan Pak Martin akan masuk dulu ya. Ya Pak. Aisyah bunga hadir. Terima kasih. Aminnya apa ya? Brilian Nisa. Dewi Sita. Pak Jami. Oh hadir. Fadila Saputra. Faruk. Hadir. Unjuk jari ya Mas? Oh ya siap. Fatih. Hadir. Astiani, Iza Akila, Janita, kemarin nggak berangkat apa Mbak? Berangkat ya Mbak? Oh maaf, dari siapa ya? Mungkin kelas lain. Ini ada yang Hadir Pak. Malik, ya Mas Muhammad Agustian, Hadir. Muhammad Al-Fatih Aji, hadir. Muhammad Habib, hadir. Kemudian Muhammad Kulit Tuha, hadir. Nadwan, Naiwan, hadir. Novel Aziz, hadir. Mbak Naura, Mbak Nisrina, Mas Praditya, Dit. hadir. Rahmania, Mbak Rahmania, Mas Rehan, Mbak Rehan, hadir. Mbak Renova, Mas Satria, Hadir Pak. Mbak Sheila, hadir. Mbak Mas Syahriza, hadir. Mbak Sheila Novia, hadir. Mbak Talita, Mbak Zahra, semoga yang sakit dibekas. Sebelum kita ke pelajaran, semuanya berdiri yuk, kita ice breaking sebentar. Ya, semangat.
Kemudian kalau namanya tepuk 3, tepuk ke bawah 2 kali. Yuk, 1, 2, 3. Oke, ingat ya, 1 atas, 2 depan, kemudian 3 ke bawah. 1, 2, 3. Oke, sekarang 2, 3. 1, 2. Oke, tepuk tangan semuanya. Sampai kali ini. Ini kita punya kekayaan. Pak Martin mau memberikan motivasi ke kalian. Kita itu sangat kaya. Kita itu luar biasa dengan segala jenis kekayaan sumber daya alam yang ada di dalam bumi maupun di luar. Ya, permukaan itu. Kita belum menjadi negara salah yang super power di dalam mengelola sumber daya alam, khususnya di bahan galian. Bahan galian ini adalah batuan. Di sini Bapak membawa sampel batuan, nanti kita akan pelajari bersama. Sampel batuan di sini ya semua angkatan ya itu bisa melihat. Nanti kita akan mencoba untuk mempraktekkan. Karena waktu kemarin pandemi Pak Martin nggak menunjukkan. Ya, sampel batuan ini ada batuan metamo, batuan sedimen, dan batuan umum. Tapi ini hanya untuk garis besar Pak Martin menyampaikan. Ya, nanti kita tebak-tebakan. Ini nomor 5 batuan apa? Di sini ada jawabannya. Ya, ada jawaban. Nah, ketika tebak-tebakannya salah, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti kita menggunakan Google Lens ya di dalam observasi nanti supaya kita akan mendapatkan gambaran dasar. Dan batuan ini kita bisa mencocokkan juga. Kita nyari di sekitar sekolahan dalam waktu 15 menit secara berkelompok. Kemudian kita akan mencocokkan antara Google Lens dengan yang ada di sini. Oke, sampai di sini paham ya? Kemudian kemudian untuk hari kedua kita akan buat jadwal project. Hari pertama kita observasi, dari kedua nanti presentasi secara marketplace. Nanti masing-masing kelompok punya toko sendiri. Kemudian tokonya akan menerangkan sampel batuan. Itu ya. Nanti Pak Martin akan bagi kelompok masing-masing supaya kalian itu memahami lebih dalam batuan-batuan. Kebanyakan kelas kita itu apa ya, kakak kelas itu nggak paham Pak, ini batuan sedimen, bentuknya dari mana sih? Kemudian ini ya ustaznya bagaimana? Dan rata-rata salah semua. Yang namanya marmer disebut batuan beku. Yang namanya granit disebut batuan enamel, kan bolak-balik salah. Dan nanti di pertengahan awalnya akan diberikan sama ini ya. Nah, sebelum kita menginjak ke acara yang lebih ke dalam lagi, mari kita saksikan video yang Pak Martin kita pilih untuk kita lebih memahami materi yang ada dalam ya. Baik, kita nyimak baik-baik untuk nanti kalau bisa akhir tugas ada pengumpulan respon.
tekstur berbasal bersifat keras dan padat atau bersih, bertekstur alkalitik, serta memiliki kristal stability yang sangat kecil. Terdiri atas mineral jenis organik, flagella, serta piroksid. Tanpa dari berbasal sebagai bahan baku dalam industri poles, bangunan ataupun baju bangunan seperti gedung, jalan, serta jembatan. Yaitu apa atau masalah batuan dengan ciri-ciri utama berwarna terang serta sangat pori, yaitu abu termasuk standar tubuh dan tentu dari hasil letusan eksplosif. Batu ini biasanya disebut juga sebagai batuan gelas vulkanik sekitar karena mengandung buih yang dari gunung gas gelas. Waktu pada yang sebagai angkutan populernya sebagai transportasi atau berbagai industri. Walaupun porositas tinggi sehingga batu tersebut bisa menampung banyak ciri-ciri batu aktif. Batu aktif biasanya memiliki berat tipis kurang dari 1 sehingga membuat batu aktif mampu menampung di atas batu ataupun batu aktif terlibat sebagai bahan lepasan atau fragmen-fragmen dalam koleksi gunung api. Beberapa yang biasanya adalah bersifat berasal bukit, macam-macam jenis berdasarkan pada material asalnya, cara pembentukan dan distribusi perhatikan yang batu aktif dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu batu aktif supaya, batu aktif aqueous, batu aktif menggunakan bukit, dan batu aktif mesin dapat ulang mesin. Salah satunya batu aktif aquaporin dikenal sebagai fisikal bahwa batu aktif merupakan petunjuk bagaimana batu tersebut dapat terbentuk. Fisikal sebenarnya merupakan gelombang gas dan perangkat dilakukan selama perkembangan cepat dan warna yang kayak gas. Materi yang mengalami perkembangan sangat cepat tersebut menyebabkan atmosfer di dalamnya tidak mampu mengatur diri untuk bisa. Nilai yang mendasar barang ini harus diberikan bahwa sebagai mineral karena volume atas kaca sekali besar manfaat batu aktif. Maka batu aktif tidak sebenarnya batu bermakal, tapi batu aktif sebenarnya industri rekam dan plastik batu aktif dapat digunakan sebagai produksi dan les. Kalau industri kaos kosmetik dapat dalam batu aktif digunakan sebagai penghias dan gigi serta untuk pemerataan. Industri outdoor dan karet elektronika batu ini dapat dimanfaatkan sebagai sabun tangan dan penghapus dan pembersih papan sendiri. Batu aktif merupakan batuan yang berbentuk adanya material yang keluar saat terjadinya proses letusan seperti erupsi. Batuan ini berkembang ke dalam batu. Batu aktif memiliki karakteristik yaitu yang basah disertai warna hitam dan sedikit abu-abu. Sesuai dengan namanya sendiri yaitu tergolong ke dalam jenis itu, batu aktif ini memiliki tingkat kepadatan yang tertinggi dalam namun, tekstur yang didapat pada batuan ini tergolong halus. Akan tetapi, jika diucapkan batuan ini memiliki tekstur yang sedikit kasar. Batu aktif ini dapat dimanfaatkan sebagai bumi gas pada batuan tulis. Bukan hanya dapat menambahkan estetika pada reproduksi ini, batu aktif ini juga memiliki kandungan yang cukup baik bagi air, yaitu berupa denisifikasi yang menentukan dari segi air sendiri maupun makhluk yang berada di dalamnya. Batu gamping atau yang juga disebut dengan batu gamping merupakan batuan sedimen yang disusun pada kalsium karbonat sistem berupa mineral kalsium. Batu ini terbentuk dari akumulasi cangkang, karang, alga, dan pecahan-pecahan batu gamping dapat menjadi batuan tinggi minyak yang terbentuk oleh pengendapan satu komponen dari air danau
api mempunyai permukaan halus dan licin, mengandung mineral kuarsa, feldspar, sulfida, dan butiran-butiran mineral borat. Manfaat dari batu api sebagai bahan baku pembuatan semen dan sebagai bahan dasar pembuatan gerabah. Batu marmer merupakan salah satu jenis batu akor atau marmer, di mana proses terbentuknya batu akor ini karena disebabkan oleh proses metamorfosis batu kapur atau batu api. Warna pada batu akor ini berwarna putih kekuningan, tetapi terdapat warna pemotor yang membuat warna amber menjadi menarik, seperti menjadi abu-abu. Mineral pewarna putih berwarna hitam sampai kecoklatan. Tekstur batu marmer mempunyai struktur yang kompaksi, kemudian kristalnya relatif sama dengan tekstur halus sampai agak kasar. Pada umumnya, marmer tersusun atas mineral kalsit dengan mineral-mineral lainnya, seperti nikel, klorit, kuarsa, dan jenis silikat lainnya. Tetapi jumlah tinggi juga yang paling. Manfaat dari marmer dapat dijadikan sebagai bahan penghias rumah, seperti lantai ringan, dan juga sebagai bahan dasar pembuatan pelindung dan protektor. Oke, sampai di sini sudah tahu ya nanti tugas kita. Oke, jadi nanti ada batuan di luar, observasi dulu kita, kemudian juga mencontoh-contohkan dengan batuan yang ada di sampel bawah ini. Nanti kan pada kesimpulannya, oh ini termasuk batuan sedimen Pak, ini batuan beku granit, batuan beku basal atau marmer, ya kayak gitu. Sampai di sini paham ya? Ya. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Dari pertanyaan video, tunjuk jari semua enggak apa? Ayo, silakan ada pertanyaan. Yuk, enggak apa-apa. Kira-kira dari pertanyaan video. Oke, Mas Bintang. Untuk batuan tadi kan suaranya kurang jelas ya dari videonya. Untuk apa batuan metamorf itu terbentuknya dari apa Pak? Ya, bagus banget. Terima kasih Mas Bintang. Batuan metamorf nanti kita akan pelajari lagi bahwa banyaknya batuan metamorf itu berupa dari batuan beku dan batuan sedimen yang mendapatkan tekanan yang tinggi, suhu yang tinggi sehingga berubah menjadi kristal-kristal seperti itu. Berlian, intan, kemudian batuan-batuan itu merupakan batuan metamorf. Kalau batuan marmer itu berasal dari batu kapur, ya batu kapur yang melonjak sampai dengan suhu dan tekanan tinggi berubah menjadi batuan marmer. Ada lagi? Yuk, silakan Mbak Desti. Iya. Ya, batuan sedimen ada kristal-kristalnya sedikit atau biasa disebut kita ya sebagai batuan kuarsa, ya kuarsa sedimen. Itu awal-awalnya merupakan batuan beku yang terkorosi dan tererosi ya. Adanya angin, air, ya, kemudian mengandung ke bawah bercampur dengan tepung, gelut dan sebagainya. Benar seperti itu. Maka bukan menjadi batuan sedimen. Nama lain dengan batuan sedimen adalah batuan ya seperti itu ya. Paham semua ya. Oke, sebelum kita lanjut video, Pak Martin ada kalimat pemantik. Silakan yang bisa menjawab tunjuk jari. Bentuk permukaan bumi sangat beragam, baik di darat maupun di laut. Di daerah dataran ini memiliki bentukan yang heterogen. Di antaranya terdapat bukit, gunung, lembah, dan lain-lain. Menurut kalian, jenis batuan apa yang kalian pijak dan dapat mempengaruhi keberagaman bentuk muka bumi seperti pada di gambar di bawah ini? Tunjuk jari. Tunjuk jari dong. Nanti kalau sama makan dulu.
Batu basal. Batu basal. Boleh, tapi belum Pak. Yang krismasa. Batu gamping. Batu gamping ada, betul. Ya, luar biasa. Mas bukan 2 kali ya. Baik. Ada lagi yang lain? Mbak Talita? Batu sepi yang tadi kita tonton ya. Ada juga. Terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Bagaimana asal usul batuan di bumi ini dapat terbentuk? Ini kayaknya terlalu hot ya. Batuan kita terbentuk dari mana? Ya, Mbak Istri? Ya, cuma bagus banget. Jadi jawabannya itu dari magma yang sudah membesar dan sebagainya. Jadi awal dulu 4,6 miliar tahun yang lalu bahwa bumi kita itu terbentuk gabungan dari meteor asteroid yang pembentukan dari tata surya. Kita belum ke arah. Nah, intinya kemarin kita sudah bahas masalah tata surya galaksi lain. Nah, asal muasalnya batuan sudah ada dari zaman alam semesta jagat raya. Ya, teori Big Bang, dan pasang surya dan sebagainya. Nah, di dalam situlah batuan kita yang berasal dari luar angkasa. Untuk yang ketiga, bagaimana batuan dibentuk permukaan bumi itu dapat memberikan keseimbangan ekosistem atau yang di atas? Ada yang pasal dulu? Mas, silakan. Jadi itu setiap jenis batuan itu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Di antaranya itu kan batu sedimen, batuan beku, sama batuan metamorf. Ya. Nah, untuk keseimbangan ekosistem tuh mungkin dari apa namanya batuan sedimen tuh biasanya tuh yang kayak batuan kuat-kuat gitu ya, Pak. Jadi ini kayak dipijak gitu, paham gitu, Pak? Ya, batuan sedimen dan lain sebagainya itu kan tua-tua ya. Intinya kalau kita mengukur ini, maksudnya dari pertanyaannya adalah mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang ada di atasnya itu sebagai harga, intinya nilai ekonomis bagi manusia. Batuan kan banyak dan hal-hal apa ya, istilahnya jenis-jenis tertentu bisa dijual belikan, ya seperti itu. Dan yang menggunakan teorinya zaman-zaman dulu batuan yang paling tua adalah batuan perisai kedua. Itu adanya di mana? Di daerah sekitar Padang Pasir, Gurun Gobi, ya Padang Pasir yang Gurun Gobi, terus Sahara dan sebagainya, sama di Australia. Itu batuannya tua banget. Dan betul sekali Mas Bintang, di sana bentuknya sudah sedimen. Dengan batuan pasir, batuan kapur, dan sebagainya. Tuh, ya baik. Berikutnya silakan Pak Martin minta ada perwakilan ke depan juga untuk membagi kelompok jadi 6 kelompok. Monggo, mari kita diskusi dan kita buat project. Ada Hesti sama Mas apa ya biasanya? Terus sama siapa Hesti? Ya, itu. Silakan. Jauh mana tuh? Bisa dengan
jatuh tunjukkan ya. Nanti dimensikan sama hubungan batuan ini. Nanti nama sebetulnya apa? Kemudian kita akan observasi itu ya. Sampai. Oke. Udah didapat. Silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Hah? 16 Al-Fatih. Nah, kalau sesuai dengan keinginan kalian masing-masing, kemudian nanti di flash ya sini ya. Kelompok, kemudian nama, LKPD ini, kemudian kerjakan. Kalau nggak paham, bisa tanyakan mama. Nomor 7 siapa? Nomor 7. 7 Eco. 18 Kelompok 1, Ji Fadilillah nih. kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, Rapot atau rapot lewat terus. Hati-hati. silakan. Jeblos apa tuh? Yuk, silakan. Lupa. Maaf. Oh, sama berarti. Siapa? Ya, silakan dikerjakan. Gak ada tempat. Oh, iya, Nama kelompoknya ditulis sebelah kanan batuan ya. Ya, siap. Formatnya kasih dulu. Sudah paham? Ditulis nama kelompoknya di samping batuan.
hanya cuma biar oh ini bakal biar 1 sampai 2 pokok 1, 3 sampai 4 2 orang dalam satu kelompok. Oh ya, caranya nama bapak jadi nanti di situ ada kan proses kayak pengoperasian bersih dari penantunan itu apa itu? Waktunya Sudah tahu kan itu biasa sama aja. batuan lempung itu berarti batuan sedimen. Malingnya yang tahu sama?
Oke, waktunya habis. Semuanya ngambil ke depan. Semuanya ngambil ke depan. Untuk presentasi dua-dua batuan aja ya. Jadi nanti batuan kepu itu nanti dijawab oleh kelompok 1 dan 2, batuan kelompok 3 dan 4, dan batuan kelompok 5 dan 6. Oke Pak? Kelompok 1, 2 orang maju ke depan. Untuk presentasinya ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari batuan tubuh. Dua batu. Yang pertama, jenis batuan tubuh yang pertama itu adalah batu diorit. Diorit. Yang kedua adalah batu andesit. Itu jenis-jenisnya apa? Cara kasarnya aja. Jadi batuan gunung ini berasal dari batuan gunung yang ada di kawah gunung berapi. Diorit dan andesit itu dalam. Dan ketika ada gunung api yang mati, maka penambahan diorit sama andesit itu ada di dalam gunung api yang sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dengan kelompok 2. Lewatnya dingin. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi kita semua. Selamat waktunya itu budaya salam. Hari ini sebelum itu saya perkenalkan dulu nama saya Muhammad Hussein Kapas dari Bapaknya Kelompok 3. Sini saya dan teman-teman akan menjelaskan apa saja yang bagaimana kita dinikmati. Ya pertama itu ada konglomerat asalnya itu dari mendapat kemudian pengangkutnya itu Semuanya dia pengangkutnya itu adalah rumor flow dan coherence flow ya.
Lalu yang kedua adalah batuan aksit, yaitu adalah batuan yang biasanya digunakan untuk hiasan-hiasan di taman. Oke, tepuk tangan. Ada nama-nama ini. Terima kasih. Silakan dibuka. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasi. Perkenalkan, nama saya adalah Utama dan teman saya itu. Dan kali ini kami akan memperkenalkan Olin. yang pertama yaitu Komrat dalam pengendapan. Dan kedua pengendapan. Ciri-ciri Kelompok 2 2 menit aja ya. Bener. Bener. Apa namanya? Yang biasa buat gear tuh loh. Agak keras. Sekarang ya. Tepuk tangan. Aku kan tanya, dia kan udah tahu, nanti kamu ikut kerja aja. Kenapa video? Kenapa ya? Aman. Coba mengetik coba. Tepuk tangan. Kalian pintar-pintar ya. Setelah kita mengonsultasikan, kita masuk ke ini ya, project. Jadi nanti tagihannya sama seperti ini, dan kalian akan membuat sampel batuan. Tamatnya kasih contoh satu ya. Ini nanti kalian keluar. Kalau lagi lihat saja ya maksudnya. Dengarkan aja, dengarkan Mas. Parah ya. Sudah, nanti kalian keluar di sekitar lingkungan sekolah kalian. Kalian akan mencari batuan. Kemudian akan kalian tempel-tempel presentasi. Kalau Pak, boleh nggak lebih? Atau mungkin Pak, di luar lebih istilahnya lebih jauh Pak, monggo silakan sesuaikan dengan timeline kita. Setelah ini kita akan buat timeline, kemudian besok kalian sudah jadi dan sampel batuannya sudah harus dipresentasikan. Ini hasil proyek kalian berbentuk
toko. Nanti ada yang masuk permisi, mau tanya-tanya. Untuk jam besok ya, ditempel dengan kuat, jangan sampai lepas. Untuk uji ketahanan juga akan dinilai. Ya, seperti itu ya. Baik. Setelah ini Pak Mandut akan memberikan katanya. Ayo teh ngambek lu. Ini tema besar. Kamu tuh Deadline-nya ya kacau. untuk kegiatan musim ini. Nah, hari pertama kita observasi, kemudian Enggak ada apa sok sete, Pak. kemudian nanti diskusi dan Loh, aku mau lihat. pembuatan alat pakai dan asik. Ya, baik. Kalau gitu silakan dengan kelompoknya masing-masing kalian ke lapangan cari bantuan, kemudian dengan menggunakan Google Lens. Ya, nanti kembali lagi ke sini 10 menit. Waktunya sudah mau habis ya. 10 menit. Dengan menggunakan Google Lens, harapannya nanti bisa mendeteksi atau mengidentifikasi Studio gua. batuan-batuan ini. Dekatnya parkiran. Oke, silakan waktu dan tempat Oh, yang mananya? Aku tahu. ke depan. Gimana ya? Sudah, Pak. Ya, untuk lembar ini ditaruh. Oke, yuk, Mbak Kalita silakan. Mana? Oke, lembar AKPD-nya dikumpulkan. Laura kata ya, stop frame ya. Atau di pause dulu aja. Itu dibawa aja ke lapangan. Nanti kita harus lagi. Silakan yang di lapangan. Kameramen. Yuk, di lapangan. Di sana. Ah, monggo cari. Pak, ini taruh sini ya, Pak? Atau sana, Pak? Mobil bergerak aja. Menemukan batuan. Lihat posisinya Pak Martin yang ya, sip. Nanti gitu. Lihat ke sana. Ini udah jalan terus. Oke. Berapa menit tuh? Tadi mau 60. Terus dimatiin. Oh. Aduh, batu di mana ya, Pak? Batu di mana ya? Ini banyak. Kalau aku jadi batu, Oh, ini batu satu, mana? ini satu, ini satu. Gua banget. Kalau menemukan langsung Google Lens ya, nanti ditulis di dalam, kemudian ada deskripsi yang ada di kertas Pak Martin bagikan HVS. Gitu nanti. Ya silakan. Rampok kondi ya? Coba digesek-gesek. Oke. Sudah menemukan. Ya. Oh, batunya ini, Bang. Oh iya. Reza, kuliah nasi saya rekam. Kuliah nasi. Kayak waktu nih, Google Lens. Mungkin kerjono. Ada lagi.
yang menemukan kesulitan. Sudah ketemu Mbak? Batuannya apa? Batu apa? Tadi sabak ya atau serpin atau apa? Obsidian. Wah, Mosok serius obsidian. Serius. tadi pakai Google Lens ya? Iya, benar. Sama. Iya obsidian. Yang lain. Google Lens toh, Google Lens. Iki batu aspal. Batu aspal ya, batu aspal tebat kok. Mau. Kenapa dia? Lah sewa golek watune lah. Nyari batu teman-teman. Kok miring toh, Tang? Udah nggak lagi juga kita topik. Ratus bener mau lo. Ono wong golek watu wae. Wes ketemu. Golek watu. Wes. Google Lens. Dapat guys. Mantap. Ini batu yang ya maaf ini bisa sama kayak tadi sandstone tapi yang belum berubah menjadi ya kalau batuan ini batuannya sama juga tapi batuan berarti oke sudah ketemu semua ya. Pra kerja kowe ya. Ayo lo. Cik, tenang masih. Batu agung. Silakan kalian diskusikan untuk batuan-batuan yang kalian temukan, rencana mau hasil proyek kalian itu yang akan ditampilkan ke teman-teman bentuknya seperti apa, dan tolong kalian identifikasi ya batuan yang kalian temukan itu batuan apa dengan menggunakan kertas HVS. Rencana proyek kalian mau apa? Nanti jam 10 kurang 10 kita 10 kurang 10 kita tutup dengan bacaan menggunakan jadi gini loh, satu bapak
Ya pasti bro nyapa Rum. Gimana? Ada kemajuan ya? Pelan-pelan, bersih, santai. Ya, ini untuk kedepannya kita ambil untuk sento alat peragat batuan. Tadi nak badannya ini apa? Baik, seperti luar biasa. Keren. Ngerti. Pak Martin. Ya, boleh. Bayar jas sekarang. Ini tadi.
kita di penghujung akhir. Dengarkan semuanya baik-baik. Apa semuanya akan berubah? Apa yang sudah kita pelajari dari sini? Ada dua KPBI, Ramadan sampai terima kasih luar biasa. Jawaban kalian sungguh di luar, istilahnya kira-kira ada yang mau ditanyakan dari pertemuan atau kegiatan kita kali ini? Ya. Pada kemudian Pak Menteri mau tanya, batuan dibagi menjadi satu batuan Sedimen, metafor, campuran. dari batuan yang bisa banyak. Ya, untuk penilaian kalian luar biasa semuanya nilainya bagus di atas 8. Joget-joget anu biru. Untuk berikutnya yang jelas besok jangan lupa kita akan buat makan-makan ya untuk hari Jumat besok jadi gabungan-gabungan. Kita ini ya dua meja jadi satu makan, nanti satunya terus diusahakan jam 7 pagi besok sudah mulai. Jadi nanti selesainya hanya jam setengah 8. Ya itu ya. Kemudian besok yang jelas materi kita membuat atau mempresentasikan alat peraga batuan dari Google Lens dan lain sebagainya. Kemudian kalian semua dituntut untuk aktivitas dan ini punyanya siapa itu untuk jam buat apa? Snackernya? Ini loh, Ore. Oh iya. Nanti paling Sticky notes. Oh, bukan sticky notes. bukan. Kira-kira ya. Nanti Pak Mantan akan usahakan sistemnya untuk menambah nilai. Kalian menurutnya cocok siapa lah nilai itu? Apa menambah? Ininya kalian memberi penilaian terhadap kelompok lain dengan seperti kenal. Dan nanti kalau penilaian kelompok banyak poin, maka dialah yang menang. Tapi tidak mengurangi nilai rapor kalian. Paham sih ya? Baik. Subhanallah. Sebelum Pak Mantan nanti kita 5 menit ada pertanyaan. Tidak. Pak Martin mau tanya, yang apa pengangkutan itu kan ada L sama T, flow itu gimana tuh Pak? Ya, jadi flow sama T itu berapa itu? D. Jadi pengangkutan itu kalau flow berasal dari erosi kita lihat di daerah Lombok. Daerah sekitar selatan kita itu ada Bukit Sinangga dan Lombok. Itu kalau ketika dulu kan pernah ya sering kita mendengarkan adanya longsor tanah longsor. Itu namanya flow. Jatuh. Dan setelah jatuh paling bawah di bawah tebing di bawah tebing itu ya di bawah tebing itu munculnya endapan atau sedimen. Batuan-batuan yang ada di situ disebut dengan sedimen pengangkut atau yang T lain sebagainya. Ya, intinya kalau yang T pengangkut berasal dari air daerah sungai kan, nanti jadinya breksi atau pengangkutan dan satunya pengangkutan karena angin. Kayak patung spin di Mesir di dunia sudah nggak ada, ya kan nggak utuh. Terus kepalanya nggak utuh itu pengangkutan batuan karena angin yang ada di patung. Siap. Oh, ya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, yuk kita tutup dengan bacaan berdoa. Itu Mas Malik, silakan. Mas Malik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di minggu kedua kita mempresentasikan apa hasil karya yang sudah kita lakukan 1 minggu ini, ya. Jadi hari ini kita akan istilahnya panen raya proyek kita yang sudah kita buat kemarin dengan kurikulum berdiferensiasi sesuai dengan minat kalian, terbentuklah ya hasil-hasil karya. Untuk itu hari ini Pak Martin memberikan instruksi kita akan menggunakan pembelajaran market replace, ya. Intinya nanti ada toko-toko di mana setiap toko nanti melayani teman-teman kita yang tanya jawab, ya, seperti itu. Tanya jawab, kemudian nanti dilaksanakan dan sebagainya. Mudah-mudahan hari ini semuanya kan berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa terlebih dahulu, ya, sebelum mulai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Baik, kira-kira hari ini yang nggak masuk siapa? Nanti Pak Martin catat. 1 Zara, 2 Lionel, 3 Malik, terus siapa lagi? Fatih, ada Fatih. Ya, dan 2 orang tadi izin untuk remedi, ya. Oke, berarti ada 6 orang yang tidak bergabung. Mudah-mudahan hari ini lancar. Baik. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya pembelajaran di luar, observasi, kemudian penguatan, ya, untuk penguatan untuk identifikasi, klasifikasi sampel batuan. Dan hari ini kita akan mempresentasikan dengan menggunakan marketplace. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk batuan? Silakan. Klasifikasi batuan kemarin. Oke, Mas Igam. Apa itu jenis batuan metamorf? Jenis batuan metamorf, bagus. Jadwal. Jadi jenis batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari suhu dan tekanan yang tinggi. Asalnya dari mana? Dari batuan beku dan batuan sedimen yang mengendap dan tertekan selama ribuan tahun. Gitu ya. Ada yang lain? Yuk, kalau sudah tidak ada, dua orang silahkan di tempat toko kalian, yang lainnya keluar untuk nanti giliran masuk bertanya. Silakan dipersilakan. Per toko 2 orang. Yang lainnya keluar sebelum Pak Martin. Yang lain keluar dulu sebelum Pak Martin nanti panggil. Ada siapa? Yang jaga toko per masing-masing kelompok 2 orang. Aku aja, Bung. Tidak apa-apa, santai. Terus yang sana aja 1, 2, 3. Kelompok 6 mana? Sana ya. Di sana. Ada apa masuk? Ini siapa? Ini jamnya gimana, Pak? Oh, ini sebenarnya David. ngobrol aja dong. Ini siapa?
Jadi batu ini itu berapa? Sudah? Oke ya. Baik, kalian yang menjaga toko nanti ketika ada kamu datang diberikan salam kayak seperti itu ya. Di toko-toko kecil ini berikan salam, terus nanti tanya jawab apa yang mau ditanyakan nanti dijawab aja. Bebas gitu ya. Terus Mas Fadilan sama Mas Bintang putar ya, dilihatkan wajah sama sampel batuannya. Oke. Silakan dua orang. Beli Fadli. Karena lagu. Selamat datang di kelompok 1. Anda siapa? Dari apa? Fakultas mana? Jelaskan. Batuan ini. Oke. Ini batu apa? Di sini tuh ada beberapa contoh jenis batuan beku, sedimen dan metamor. Di sini kalian bisa melihat gitu loh. Mantap. Lihat ke kamera dulu. Mantap. Kelompok 1 ini termasuk memberikan Ini termasuk Mana Mas? Gak ada yang datang. Sabar lah. Halo. Mana Mbak Sela? Mana Mbak? Ini jadi ini namanya sesuai namanya serpihan mangan. Ini batu yang suka makan kan. Ini batu adalah itu terinspirasi dari apa namanya Samson. Permisi Mas. Ini dari kelompok apa ya Mas? Kelompok dari kelompok nggak tahu Mas. Monggo silakan Mas, ke sini Mas, tunjukkan batunya Mas. Iya. Jelaskan tuh batu apa saja Mas. Ini batu andesit, ini pasir, gabing merah, basal, gabru. Wah, oke siap Mas. Kemarin observasinya di mana ini? Ada apa Mbak ini? Batu lumpur. Wah, semangat terus ya, luar biasa ini. Silakan mau tanyakan Mbak. Gajil motor gitu Mas. Kalau saya itu kencang banget Mas. Di Pantai Marina. Mas kok nggak bisa jawab sih Mas?
Anton tahu mas? Lari maraton. Makasih mas. Sama-sama. Makasih mas. Kereta api, rel kereta api. Ini batuan apa aja mas? Batu tempel mas. Paham batu tempel? Ditemuin ditempel. Wah ini rusak ini mas. Kelainan sistem. Ya maaf mas, maaf mbak. Tapi bagus ya, walaupun modelnya kayak kerikil semua tapi nggak apa ya. Memang Ya karena ini tuh beda variasinya gitu, nggak cuma kerikil gitu. Gitu. Soalnya kan beda warna beda ya, tapi ya ada banyak jenisnya gitu. Udah beda agama mbak? Jadi ya. Terima kasih ya. Atas ini kan Dia pesan boleh. Kira-kira waktu ya mas? Orang waktu mas. Mas. Selamat siang mas. Oke terima kasih mas. Makasih. Yes. Ngobrol. Kalau jadi saya kontak ya. Mbak jelaskan nih batu apa aja mbak? Jelaskan ini terus kunci ya bro. Ada sini batu pasir, batu gambir merah, Patep gini tuh mbak, patep kamera mbak. batu anapoksit, batu basalt, batu gambir, batu Mbak patep sini mbak. Ini bisa dimakan nggak? Bisa. Sakit. Arpel. Ini batu apa aja Arpel? Batunya ini ada. Atau sini dong Pel. Puter Pel. Apa? Puter. Jadi ini apa aja Pel? Apa? Ini batu apa aja Pel? Ada batu Korea, Ini sebel. Andiesta, pasir dan grand. Makasih Arpel. Ada kata-kata hari ini nggak Pel tentang batu ini Pel? Dwi beban. Dulu kita Batu pasir itu. Ini mas, batu ini 15 juta. banter aku aster aku. Aku sepindung. Gede dulu nih. Mas kok warung bisa sepi kenapa mas? Ini warungnya sepi mas, bangkrut. Kok bisa sepi kenapa mas? Soalnya yang jualan itu kabur-kaburan mas, buron. Ini, Iya, yang jualan buron mas. ini apa aja mas? Jelasin mas. Nah, jadi ini jadi gini mas, ini itu waktu makan. Bisa dimakan kah? Bisa. Dan batu ini tuh sering ditemui di warteg mas. Nah, jadi Ini batu apa aja Nan? batu gamping, namanya dari pegunungan. Warungnya gimana Nat? Lancar? Rame gak? Makasih.
masih bahas politik Ini mas. sepi mas. Malu saya mas banget. Ya, PTR itu sangat berbagai banyak dibantu ini berasal dari Uganda, dari set, dari sering dari PTR jadi gimana? Apa namanya Pantheon? Jadi itu macam dari kata tunggal tomate, teh itu apa? Orange itu roy bisa menghasilkan bahan. Jadi kalau dimakan ini selama 10 tahun. Oke. Waktu selesai. Ya. Baik, semuanya duduk. Semuanya duduk. Baik, good. Semuanya duduk. Semuanya duduk. Agak mundur mas Bukan. Ya. Dilepas dulu. Baik, hari ini buat Pak Martin sangat puas dan luar biasa. Untuk proyek pembelajaran berbasis proyek ini, Pak Martin nilai kalian 98. Hari ini Pak Martin cukup terkesan dari kelompok 1 tadi ada yang memberikan pertanyaan dan jawabannya sangat kelompok 2 juga dibantah habis-habisan sama pengunjung bertanya apapun dan jawabannya kalian luar biasa. Dan yang terakhir kelompok 6 tadi dan untuk kelompok 6 kalian juga kemarin cukup berlian puas dari semua pertanyaan sampai bahkan bisa dimakan ini bisa dilempar ya itu kalian juga ya dari Mbak Ara ini menjawabnya juga dengan santai, sabar dan tenang. Tepuk tangan buat kalian. Sebelum menginjak acara akhir nanti ada tes ya. Di situ aja nanti kalian tesnya. Kita mengadakan tes formatif untuk menentukan kalian apakah penguatannya bagus apa enggak. Ya. Mudah-mudahan nilainya 100 semua. Amin. Untuk itu refleksi dari siswa silakan Pak Martin panggil dulu Mas Fatir. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Jadi saya di sini ingin menyampaikan umpan balik ataupun refleksi dari hasil pembelajaran ini. Untuk hasil pembelajaran itu sudah cukup baik, teman-teman bisa dengan sangat baik untuk mengeluarkan semua ide-idenya dan juga pembelajarannya ini dengan berbasis proyek membuat karakter siswa itu menjadi keluar. Tepuk tangan. Ini bisa diterapkan untuk semua sekolah di seluruh Indonesia. Punya Mbak Amel, Terima kasih. silakan. Ya, agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sini saya akan refleksi tentang kerukaan. Tentang proyek beberapa sentimen, beberapa dan pertama. Itu sama kita
batu meteor yang sangat menarik dengan saya. Jadi Pak, kami untuk yang teorinya sangat baik dan sangat. Terima kasih. Semoga dengan kita bisa berkembang lebih baik. Terima kasih Mbak Amel. Tepuk tangan untuk Mas Baringnya. Berikutnya yang terakhir Mas David, silakan. Mas Patik. Finish. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya akan menyampaikan satu pembelajaran saya sih pembelajaran yang disampaikan oleh Pak festival ini. Sebelum dijelaskan oleh Pak ini, saya juga belajar tentang Bogor, cuma saya menolak karena setelah diajarkan oleh Pak Mati, saya tidak dibahas dengan metode yang seperti ini yang pakai kayak teman-teman gitu kan. Kalau saya sih sekolah di Indonesia mungkin bisa menerapkan metode yang seperti ini. Oke, tepuk tangan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Amel, terima kasih Mas Patik, dan terima kasih Mas Paga. Luar biasa untuk refleksi dan umpan baliknya. Semoga Pak Matin di sini juga berkembang dari evaluasinya. Pak Matin bisa menggunakan diri, kemudian mengembangkan diri menjadi guru yang lebih baik dan profesional. Baik, untuk yang terakhir sebelum penutup, mari kita menjawab soal formatif. Itu dari, silakan buka buku latihan kalian, kemudian dikerjakan, nanti dikumpulkan ke Pak Mati. Setelah itu jam 9:30 kurang 10 kita baik, yuk silakan dibuka buku kalian, ini dikerjakan ya melalui sini, kemudian kalian Pak Manten akan atur untuk ini. Yuk. Silakan dibuka. Bukunya ngadep ke depan Mas. Baik, nomor 1 nanti tolong batuan jenis mata terjadi karena Mas berdiri ya, jangan nyetek ya. Siap. Kemudian nomor 2 nanti posisinya dua, batuan sedimen yang didapatkan oleh tenaga air tersebut Aeris, Marin, Aquatis, Glacial, Benir, ya Mas Asis Ciputat. Tapi dari kejauhan. Kemudian nomor 3, batuan yang berasal dari hasil pendinginan lama dengan komposisi batuan dari kuasa dan separuh dalam. Nomor 4, jenis batuan yang dominan terjadi di daerah dengan litological sambil melakukan. Baik, nomor 5, oh ini ada pertanyaan soal hot ya. Jadi kira-kira ada siklus batuan. Kemarin kita sudah masuk ke dalam siklus batuan juga ya, awal-awal untuk litosfer. Kira-kira pertanyaannya Mas, bahwa
ya. Jangan nyontek. Udah ya. Tetap lanjut. Set semua tuh sini. Ya. Oke. Nomor 7. Nomor 6, berikut ini contoh batuan sedimen kecuali. Nah, itu asumsinya kemarin sudah masuk juga. Nah. Kemudian, kalau sudah nomor 6, silahkan lanjut ke nomor 7. Hanya 10 soal. Ya, untuk refleksi aja. Jangan nyontek, Mas. Yang baik. Kita susun atas batuannya nih, densitasnya tegang, dan sebagainya. Apa? Jangan. Tidak boleh. Semuanya ada kemarin kok. Nyala terus ya? Iya nyala. Delapan, manakah batuan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi? Konglomerat, breksi, B, marmer, granit. Nomor 9, yuk. Tak kasih waktu 5 menit lagi ya, kalau berdua ya. Ya. 10 soal. Ya, 10 menit. Ya, tunggu yang lain. Jangan nyontek dong. Ya, kita buat sendiri ya. Yo, 5 menit lagi waktunya habis. Apa tuh habis ekspresinya? Anime banget. Sudah selesai semua? Baik. Yuk silakan. Untuk bukunya dikumpulkan dulu. Bukunya. Taruh sini aja. Ya, kumpulin udah semua ya. Baik. Hari ini untuk produknya mau dibawa pulang Pak Martin
adik-adik kelas kalian atau silakan mau dibawa pulang lagi untuk pajaknya. Buat adik-adik. Adik-adik, yuk sekalian dikumpulkan sini. Terima kasih ya. Nanti kita inventaris supaya perbendaharaan kita lebih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Ya sampai di sini ya. Nanti untuk evaluasi sumatif kita akan bahas ini. Semoga nanti hasil kalian di sini nggak ada yang lagi. Jadi nanti terus lanjut setelah siklus batuan jenis batuan yang kalian membuat alat peraga ini. Nanti kita masuk di bab litosfer masih mengenai fenomena patahan, lipatan maupun vulkanisme. Di situ lebih menarik sekali. Ya, kalian belum pernah merasakan yang namanya ini kan ketepas di daerah sekitar Gunung Merapi. Di sana kita bisa melihat besarnya Gunung Merapi dan ada video ketika Gunung Merapi pertama kali berdiri, awal-awal meletus dan memakan banyak pohon. Namanya Siliman, di situ ada yang ketepas. Daerah sekitar Magelang dan lain sebagainya, ada patahan-lipatan di Karangsambung, semuanya yang berkaitan dengan geografi, dimanapun tempatnya ada museumnya dan itu sangat menarik. Mudah-mudahan kalau kita ada kesempatan, ada waktu dan biaya mencukupi, kita bisa ke sana. Ya, baik. Silakan. Kita masih ada pertanyaan nggak? Masih ada pertanyaan? Pokoknya tetap semangat ya. Kita akhiri lebih awal. Masih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Kemudian nilai-nilai besok PHT sama asas semester genap bagus-bagus. Dan kalian menjadi orang-orang yang sukses berguna. Baik, ketuanya Mas Fadgam silakan dipimpin untuk berdoa. Belum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Pak Martin sampai di sini dulu untuk pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.